kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak yang bersuka cita pada saat ini, boleh lambaikan tangan saudara, kasih jabat tangan kiri kanan, katakan wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita, mari kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, hari ini kita akan masuk di bagian yang terakhir dari seri khotbah transformasi manusia Allah. Dan di dalam bagian yang terakhir ini, saya ingin bagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang judulnya adalah Walk by faith, not by sight. Atau hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ajak kita langsung saja buka Alkitab. Kita baca bersama di 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi saudara. Sebab hidup kami ini, saya tanya sama saudara, yang nulis Korintus siapa? Yang nulis Korintus siapa? Paulus. Berarti yang ngomong ini adalah Paulus. Berarti sebab hidup kami ini, hidup Paulus. Paulus itu siapa? Saya percaya Paulus adalah manusia Allah. Amin. Paulus adalah manusia rohani. Jadi dia ngomong tentang kehidupan manusia Allah. Hidup kami ini, hidup manusia Allah. Hidup manusia rohani. Seperti apa dia ngomong? Mari kita lanjutkan. Sebab hidup kami ini, hidup manusia Allah adalah hidup karena percaya. Ini Rasul Paulus katakan, hidup kami hidup karena percaya. Hidup manusia Allah, hidup manusia roh adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Anda harus tahu di sini Rasul Paulus membedakan antara manusia Allah dan manusia dunia. Antara manusia roh dan manusia jasmani. Yang satu manusia roh hidup karena percaya, hidup dengan iman. Sedangkan yang satunya lagi manusia jasmani hidup dengan apa? Melihat. Ini yang Rasul Paulus katakan, yang satu hidup karena percaya, yang satu hidup karena melihat. Pertanyaannya, percaya yang seperti apa? Iman yang seperti apa yang dimiliki oleh Paulus? Yang dimiliki oleh manusia Allah? Karena kadang-kadang saudaraku sama-sama kita berkata tentang iman, tapi setiap orang bisa punya pandangan masing-masing. Setiap orang bisa punya tangkapan masing-masing. Ada orang yang berpikir tentang iman tuh begini. Pokok aku imani, aku sembuh, aku diberkati. Tapi hanya sekedar menenang-nenangkan diri sendiri dan hati sendiri, pokok saya sembuh. Tapi nggak ada dasarnya. Ada sebagian orang punya iman, saya sebut imannya iman yang buta. Oke, iman yang asal ngimani. Tidak dengan Paulus. Dia ngomong hidupku ini hidup karena percaya. Kenapa dia percaya? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Jadi dia itu beriman, dia itu percaya karena dia kenal siapa yang dia percayai. Dia kenal Tuhan yang dia sembah. Dia tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sebagian orang, pokok aku imani. Tapi kita gak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kita gak sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Kalau saya boleh kasih gambaran begini. Ibaratnya kalau kita transaksi, saudara jual rumah, nilainya besar buat saudara. Terus Anda cuma dibayar dengan cek atau BG. Saudara gak kenal siapa-siapa. Saudara gak kenal dia sama sekali. Saudara mau percaya begitu saja gak? Gak bisa. Kenapa? Karena kita gak kenal dia. Kita gak bisa, pokok aku percaya. Banyak orang asal seperti itu terus kena tipu, betul? Karena tidak terpercaya. Kenapa kok kita mau terima BG, terima ceknya dia? Karena kita kenal orang itu orang yang terpercaya. Kita kenal dia sanggup. Apa yang dia keluarkan, tanda tangani cek itu bisa cair dengan baik. Karena itu kita percaya. Demikian pula Paulus.
Waktu dia ngomong hidup kami ini hidup karena percaya. Saya mau ngomong sama saudara, itu bukan perkataan yang ringan. Itu adalah iman yang muncul karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia kenal seberapa jauh yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupnya. Dia tahu kalau Tuhan berjanji, tidak asal berjanji. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ini imannya Rasul Paulus. Ini dasar iman yang dia miliki, dasar iman yang dia percaya. Jadi artinya begini, imannya ini saya sebut iman kelas berat. Ada orang yang imannya kelas ringan. Ibaratnya kayak tinju ditonjok sebentar karena dia belum sampai kelasnya di situ. Dia gampang sekali untuk terkapar. Banyak orang rasanya punya iman, tapi ngalami masalah, ngalami badai sedikit. Begitu keadaan berubah, angin berubah sedikit. Beda dengan yang dia imani, langsung imannya habis. Langsung hatinya down. Langsung semangatnya patah. Langsung apinya padam. Itu iman kelas ringan. Tapi imannya Rasul Paulus bukan asal iman. Bukan iman buta seperti itu. Dia iman karena dia percaya, karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia punya dasar, yaitu Tuhannya. Dia kenal bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Karena itu dia percaya. Hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi ada perbedaan antara manusia Allah dan manusia dunia. Antara manusia rohani dan manusia jasmani. Sama-sama menghadapi masalah yang sama, tapi responnya bisa jauh berbeda. Sama-sama ada di dalam situasinya Abraham pada waktu itu. Abraham sudah lanjut usia, kita semua tahu ceritanya. Tapi tetap juga dia tidak punya anak. Nah, ini beda responnya antara manusia Allah dan manusia jasmani. Karena manusia jasmani bukan hidup karena iman, tapi ditulis tadi hidup karena apa? Melihat. Namanya manusia jasmani yang bisa dilihat secara jasmani, bisa dinilai, bisa dipikir, masuk akalnya secara jasmani. Buat manusia jasmani, kalau kita ada dalam situasi Abraham. Abraham sudah tua. Mana masuk akal sih? Sudah lanjut usia, bakal punya anak. Kesimpulannya pasti tidak mungkin. Gak bisa. Mana mungkin sih Abraham sama Sarah yang sudah gak subur lagi. Secara manusia mereka sudah melewati masa kesuburan itu. Masih bisa punya anak. Pasti kesimpulannya kayaknya kok gak mungkin. Manusia jasmani. Makanya selama bulan ini kita belajar seri khotbah membangun manusia roh. Kenapa? Karena kita harus transisi. Kita semua harus belajar. Kita semua dalam masa transisi. Apalagi Abraham sama Sarah, mereka sudah mengimani. Mereka sudah mendoakan, mereka sudah percaya. Tapi kenyataannya sampai di hari tua pun apa yang mereka imani belum juga terjadi. Betul? Saya tanya sama saudara, kalau Anda jadi seperti Abraham, sudah mengimani, sudah mempercayai, tapi sekian lama tetap tidak terima apa-apa, kesimpulannya apa? Jangan-jangan saya salah dengar dari Tuhan. Jangan-jangan saya salah berdoa. Ada banyak permainan, ada banyak pemikiran, permainan di dalam benak kita di sini yang akhirnya akan membuat kita ngambil kesimpulan bahwa kayaknya tidak mungkin Abraham bisa punya anak. Kalau kita jadi Abraham kayaknya sudah nggak mungkin deh. Kenapa? Karena kita melihatnya seperti itu. Itu manusia jasmani. Kesimpulannya melihatnya seperti itu. Berpikirnya secara jasmani seperti itu. Itu manusia jasmani. Tapi saudaraku, saya bersyukur Abraham ini adalah manusia Allah yang luar biasa. Dia bapak orang percaya. Dia sudah membangun manusia rohnya sedemikian rupa. Itu sebabnya sekalipun faktanya dia tidak punya anak. Tapi dia tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Oke. Alkitab mencatat begini. Sekalipun Abraham sudah menanti dan menanti sangat lama dan tidak kunjung juga mujizat itu terjadi, dia punya anak. Biasanya saya tanya sama saudara, kalau Anda sudah doa, Anda mempercayai, Anda mengimani, Anda puasa, dan Anda sekian lama menunggu, tapi tidak juga terjadi. Tambah lama apa yang terjadi dengan iman kita? Tambah loyo, tambah lemah. Tapi Anda baca dalam Alkitab, Alkitab mencatatnya begini. Sementara Abraham menanti Tuhan, imannya tidak bertambah lemah. Malahan dia semakin diperkuat dalam kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow. Ngelihatnya secara mata jasmani gak mungkin bisa punya anak. Tapi hatinya ngomong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berjanji, Tuhan pasti mengenapi janji. Yang satu ngambil kesimpulan karena ngelihat. Yang satu ngambil kesimpulan karena berpikir secara jasmani. Yang satu walaupun secara jasmani begitu. Tapi kami percaya, kami kenal siapa Tuhan kami. Dia Tuhan yang bisa mengatasi segala ketidakmungkinan. Tuhan sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu sebabnya walaupun sudah lama menantinya, tapi imannya tidak loyo, tidak tambah lemah, tidak tambah kecil. Imannya Alkitab mencatat semakin diperkuat dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Ini manusia Allah, walk by faith. Ini yang namanya berjalan dalam iman. Dan saya berdoa sementara saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Iman itu akan dibangkitkan dalam hati kita semua di tempat ini. Karena Alkitab ngomong iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Saya berdoa iman timbul. Karena kalau ada iman di hati saudara seperti iman yang ada di hati Abraham. Ini iman, namanya iman tuh begitu. Yang dilihat secara jasmani seperti ini. Tapi dia percaya melampaui dari yang dia lihat. Karena dia kenal sama Tuhan, itu iman. Kalau ada iman seperti itu di dalam hati saudara, tolong dengarkan saya baik-baik. Ini yang Yesus katakan buat kita semua. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Apa iman saudara? Terjadilah. Terima jawaban doa, terima mujizat, terima pemulihan, terima pertobatan seisi keluarga saudara. Bisa kita kasih tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita? Salah satu jemaat kita kena kanker otak stadium 4. Stadium akhir. Dan dokter memvonis dia umurnya 3 bulan. Sisa waktunya 3 bulan saja. Tapi tiap minggu dia datang ke gereja dan dia dengar khotbah. Dia dengar firman. Seperti yang Anda terima sekarang. Dia dengar firman. Karena dia dengar firman, dia terima rema. Imannya timbul. Imannya bangkit. Secara jasmani, dokter sudah ngomong 3 bulan sisa waktu. Ini kanker otak stadium akhir. Secara jasmani seperti itu, gak ada harapan lagi. Dokter sudah angkat tangan, divonis. Tetapi oleh iman dia percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia percaya oleh bilur-bilurnya, saya sudah disembuhkan. Dan dia percaya dengan sungguh-sungguh, dia melayani Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh. Waktu jalan, sebulan lewat. 2 bulan lewat, 3 bulan lewat kok gak mati. Dia bingung kok gak mati. Dia pergi ke dokter, dokter ketemu sama dia lebih bingung lagi kok belum mati. Terus dicek sama dokter dan ternyata tidak ditemukan lagi penyakit kankernya. Tapi belum puas, dicek ke rumah sakit lagi. Tidak ditemukan lagi. Sampai dicek ketiga kalinya, confirm. Dia sembuh total. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau saat ini di antara saudara ada yang dalam keadaan yang seperti itu. Sudah divonis. Atau secara perhitungan manusia Anda hitung keuangan saudara. Hutang itu tidak bisa terbayar. Secara pemikiran kita, pernikahan kita gak ada harapan lagi. Keluarga kita sudah gak mungkin dipulihkan lagi. Secara manusia itu yang kita lihat. Tapi hari ini dengarkan baik-baik firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus. Karena hidup kami, hidup manusia Allah,
bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Mulai hari ini jangan bergantung pada apa yang Anda lihat. Sekalipun yang kita lihat rasanya hopeless, yang kita lihat rasanya nggak ada harapan, yang kita lihat rasanya kok jauh sekali. Tapi kita manusia Allah. Saudara dan saya di tempat ini, saya percaya kita hari demi hari bertumbuh semakin jadi manusia roh. Boleh katakan amin, saudaraku. Kita tidak hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Yang dilihat begini, tapi kita percaya Tuhan sanggup melakukannya. Gereja kita di Jakarta sekitar 16-17 tahun yang lalu sudah dimulai. 17 tahun lalu dimulai. Jalan sekitar 10 tahun. Kita sudah berusaha, kita coba segala cara, kita kembangkan. Tapi seolah-olah nggak ada hasilnya, nggak ada progres, nggak ada kemajuan sampai akhirnya tutup. Sampai akhirnya berhenti. Jadi secara manusia sudah terbukti kita nggak mampu. Secara manusia bukan cuma mau nyoba loh ini. Tapi sudah terbukti memang nggak jalan. Memang nggak bisa. Tapi yang luar biasa saudaraku, walaupun itu fakta berbicara seperti itu. Kalau manusia ngomong ini nasi sudah jadi bubur. Karena sudah dicoba, bukan nggak nyoba loh. Sudah mencoba, sudah mengimani, sudah melakukan yang terbaik dan akhirnya nggak bisa. Memang nggak jalan, tutup, memang sudah tutup. Tapi yang luar biasa saya salut sama Pak Obadja. Dalam keadaan yang seperti itu, Pak Obadja ngomong sama saya, kita mulai lagi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara manusia, orang kalau sudah berjuang 10 tahun dan gagal, biasanya mau mulai aja sudah kayak trauma, betul? Mau mulai aja sudah apa iya ya. Tapi Pak Obadja ngelihatnya secara jasmani gagal. Tapi karena dia membangun manusia rohnya, dia tidak melihat yang dilihat dengan mata jasmani. Dia melihat janji Tuhan, dia melihat rencana Tuhan. Dia percaya bersama Tuhan akan ada kemenangan, bersama Tuhan akan ada terobosan. Itu hidup karena iman. Itu hidup karena percaya. Itu sebabnya dia ngomong, ayo kita mulai lagi. Kita berjuang lagi. Dan beberapa tahun yang lalu kita mulai lagi, kita berjuang lagi. By faith. Oleh iman. Dan ketika kita lakukan itu, kita mulai berjuang, kita lakukan. Gerejanya masih sama. Pelayan Tuhannya juga masih sama. Banyak yang sama. Visinya dari Pak Obadja juga sama. Tapi kadang-kadang Tuhan kerja, Tuhan izinkan kita mengalami proses seperti kayak Abraham. Abraham sudah percaya, Abraham sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Harusnya sejak dari lama dia sudah bisa terima mujizat. Tapi dia tidak juga terima mujizat. Kenapa? Karena Tuhan baru ngajarin Abraham untuk hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Kalau baru mengimani sebentar langsung jadi. Mengimani sebentar langsung jadi. Kapan belajarnya? Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita akan diizinkan. Kita ngalami pergumulan yang terus menerus seolah-olah kayak nggak selesai, nggak habis-habis. Tapi hari ini saya mau ajak saudara sama seperti Abraham, Alkitab mencatat sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham tetap berharap dan percaya karena dia kenal siapa Tuhannya. Amin. Dan gereja kita di Jakarta ngalami seperti itu. Karena tetap berjalan dengan iman, tetap percaya sama Tuhan. Dibalik sama Tuhan keadaannya. Tiba-tiba terobosan terjadi dan dalam waktu beberapa tahun gereja kita sudah menembus angka 1.000 di Jakarta. Saya percaya kalau 1.000 pertama sudah tembus akan naik lagi 2.000, akan naik lagi 3.000, 5.000, 10.000 dan tidak terbatas. Amin. Dan kalau enggak akhir tahun ini maka awal tahun depan gereja kita di Jakarta akan pindah ke tempat yang baru. Kompleksnya sama tapi pindah ke tempat yang baru. Di kompleks yang sama yaitu Central Park Mall. Kalau saudara pernah ke Jakarta itu di samping Taman Anggrek Mall. Taman Anggrek itu yang zaman dulu mungkin kita sering kenal tapi yang baru Central Park Mall. Nah sekarang ada proyek yang baru saudaraku mungkin bisa ditampilkan videonya. Ya, nah ini Central Park Mall yang sama tapi di bagian paling depannya di tower paling prime-nya mereka bangun satu proyek yang namanya Soho. Dan oleh anugerah, oleh kemurahan, oleh kasih karunia Tuhan,
Kalau enggak akhir tahun ini, awal tahun depan gereja kita di Jakarta akan pindah di tempat yang baru, di tempat yang diberkati oleh Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nanti kapasitas mungkin sekitar hampir 1.500 tempat duduk. Kemungkinan perkiraan kita. Tergantung penataan kursinya juga. Coba Anda renungkan baik-baik. Tadinya sudah terbukti gereja ini gagal. Tadinya sudah terbukti sampai tutup, sampai berhenti. Ibaratnya orang sudah nggak punya muka. Saya mau coba Anda merenungkan situasinya Abraham. Abraham sudah diganti nama. Pakai ganti nama loh saudaraku. Dari Abraham jadi Abraham. Dari Sarai jadi Sarah yang artinya bapak banyak bangsa dan ibu bangsa-bangsa. Sudah sampai ganti nama tapi tidak juga punya anak. Itu boleh dikatakan mukanya di mana? Tapi orang benar diajar hidupnya sama Tuhan berjalan dalam iman. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini Tuhan ajar saudara berjalan dalam iman. Dengarkan baik-baik. Anda tetap setia sama Tuhan. Anda tetap percaya. Walaupun engkau belum lihat apa-apa seperti Abraham. Tetap percaya. Satu anak yang dikasih Tuhan sama Abraham, Ishak pada hari tuanya. Itu yang diberkati Tuhan. Yang membuat dia disebut Bapak banyak bangsa. Bapak orang percaya. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nanti satu terobosan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara akan mendatangkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Orang benar. Rasul-rasul hidup kami ini bukan hidup karena melihat. Tapi hidup karena percaya. Ini manusia Allah, ini manusia roh. Itu sebabnya kita harus membangun manusia roh kita. Jadi manusia Allah, transformasi jadi manusia Allah. Jadi kalau hari ini ada hal tertentu dalam hidup kita diizinkan, seolah-olah susah sekali. Semua fakta berkata sudah tidak mungkin. Anda punya anak, tidak mungkin saudara punya rumah, tidak mungkin saudara disembuhkan, tidak mungkin saudara berhasil. Fakta berbicara keluarga saudara tidak mungkin bertobat. Anda injili, dia tetap tidak mau. Fakta sudah membuktikan Anda nggak bisa berhasil. Tapi hari ini saya ngomong sama saudara, jangan hidup karena melihat, hidup tetap percaya. Walaupun yang kita lihat kegagalan, tapi yang kita percaya Tuhan sanggup mengubah kegagalan jadi keberhasilan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Karena dia adalah the God of turnaround. Tuhan yang sanggup membalik keadaan. Kayak tadi gereja kita di Jakarta, nasi sudah jadi bubur. Tapi Tuhan bisa buat lagi bubur jadi nasi. Amin. Nasinya lebih banyak lagi. Lebih bagus kualitasnya. Mungkin keadaan saudara sekarang sudah jadi bubur. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan kita Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Air dirubah jadi anggur, Tuhan sanggup merubah, membalikkan keadaan saudara. Tepuk tangannya pula yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Lanjutkan lagi. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, semuanya katakan karena iman. Kita mengerti bahwa, perhatikan, alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Boleh perhatikan ke depan sini. Saudaraku, ditulis begini. Alam semesta telah dijadikan oleh firman. Yang mengucapkan firman siapa? Allah. Oleh iman. Karena ini ayat bicara tentang iman. Ditulis karena iman, karena iman. Dimulai dari ayat 1 membahasnya tentang iman. Jadi alam semesta itu bisa jadi, nggak ada jadi ada. Gelap jadi terang. Tumbuhan jadi, binatang jadi. Itu jadinya karena firman dengan iman. Oleh firman dengan iman.
Ini kuasa penciptaan. Kalau saudara mau yang tidak ada jadi ada dalam hidup saudara. Kalau saudara mau pemulihan yang belum ada jadi ada. Kalau saudara mau jawaban doa jadi ada. Kalau saudara mau kemenangan jadi ada. Kalau saudara mau mujizat jadi ada. Tolong dengarkan, itu terjadinya alam semesta dijadikan oleh firman dengan iman. Jadi sekali lagi iman. Dan saya mau ngasih gambaran yang lebih jelas lagi tentang iman sama kita. Sebenarnya kita semua, entah manusia Allah dan manusia dunia, entah manusia roh dan manusia jasmani, sebenarnya kita ini dalam tanda kutip sudah hidup oleh iman. Tapi jenis imannya berbeda. Kalau manusia jasmani, kita hidup dengan iman, imannya terhadap perkara-perkara jasmani. Yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dimengerti oleh pikiran jasmani. Tapi manusia roh dia hidup oleh iman kepada Allah. Karena itu dia bisa percaya terhadap hal-hal yang melampaui perkara jasmani. Saya mau kasih gambaran begini. Ini manusia jasmani dulu. Kita semua secara jasmani dulu. Kenapa saya katakan sebenarnya secara jasmani kita sudah hidup dengan iman. Seumpama saudara menikah, terus kemudian saudara punya anak. Anak yang saudara punya langsung besar atau baby dulu, bayi dulu waktu dia lahir. Bayi dulu ya. Saya tanya sama saudara, yang Anda lihat anak besar atau baby, bayi? Bayi. Saya atas anugerah Tuhan bersyukur berapa bulan yang lalu juga baru saja dikaruniai anak yang ketiga. Ya, jadi puji Tuhan, anugerah Tuhan. Cucu Bapak Ibu Obaja dan Bapak Ibu Arif. Saudaraku, cantik sekali. Saya happy sekali. Tapi waktu dia lahir, gak langsung besar. Dia lahir sampai hari ini pun masih baby. Saya tanya sama saudara, kalau saudara punya anak baby, bayi, Anda percaya enggak 5 tahun dari sekarang dia sudah akan besar. Tambah tinggi dan tambah besar. Percaya pasti. Itu iman sebenarnya. Dan iman saudara natural sekali percaya. Imannya alamiah sekali. Imannya sudah lancar sekali. Imannya sudah otomatis sekali. Terhadap perkara-perkara yang jasmani. Tahu enggak saudara? Sebenarnya seperti itu juga yang perlu kita percayai. Terhadap perkara-perkara rohani. Nah, manusia Allah seperti kayak Paulus, dia sudah mengembangkan manusia rohnya sedemikian rupa dan imannya bertumbuh sampai dalam level imannya alami sekali. Untuk percaya terhadap yang namanya mujizat, yang namanya kesembuhan ilahi, yang namanya karya Roh Kudus, pengurapan Allah. Itu alami sekali. Kalau saudara sudah sekian lama jadi orang Kristen, saya yakin saudara pernah dengar nama yang satu ini. Smith Wigglesworth. Dia orang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa untuk kesembuhan ilahi. Dalam pelayanannya orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bangkit. Bukan cuma 1-2, belasan orang mati bangkit. Saudaraku, kalau dia memimpin ibadah seperti ini dan dia berdoa, iman kesembuhan ilahinya sudah alami sekali. Dia enggak doa orang sakit terus berpikir dalam benaknya, sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Kira-kira sembuh gak ya? Buat dia kalau doa ya pasti sembuh, wajarnya sembuh, normalnya sembuh. Kalau sampai dalam ibadah dia melayani dan dia berdoa enggak sembuh, justru itu mujizat. Sama seperti tadi, kita secara jasmani, kita punya bayi, 5 tahun lagi normalnya bayi itu akan tambah tinggi, tambah besar. Itu normalnya, itu iman, itu wajar, itu natural, alami sekali. Kalau kita sudah membangun manusia roh kita sedemikian rupa, dalam level seperti Smith Wigglesworth ini, yang namanya kesembuhan ilahi itu sudah kayak natural sekali. Itu bukan sesuatu yang kita paksa-paksain, ayo harus sembuh. No, itu sembuh begitu saja. Karena bukan kita yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan mujizat. Bagian kita percaya.
Bagian kita harus lakukan, percaya Tuhan akan lakukan mujizatnya. Bagian kita menanam menyiram, bagian Tuhan memberikan pertumbuhannya. Bagian kita berdoa, bagian Tuhan melakukan mujizatnya. Jadi kalau dia dalam ibadah, dia ngelihatnya kanker betul. Dan kankernya masih ada. Tapi buat dia sembuh. Yang dilihat itu sembuh. Yang dilihat itu sembuh. Bukan yang dilihat kanker. Yang dilihat itu sembuh. Dan imannya natural sekali. Kesembuhan terjadi begitu saja. Nggak dipaksa. Begitu banyak kesembuhan terjadi. Ini kalau kita bangun manusia roh kita. Jadi manusia Allah. Imannya bertumbuh sampai di level itu. Saya berapa kali punya kesempatan mendampingi hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan karunia profetik, karunia kenabian kuat sekali. Kadang kita duduk makan gini saudaraku, orang banyak. Satu meja orang banyak. Terus kemudian saya minta dia untuk doain orang-orang kita. Ini hamba Tuhan luar negeri dan dia baru pertama kali hadir, gak kenal siapapun juga. Pertama kali ketemu. Tapi dia imannya untuk bergerak di dalam karunia kenabian itu sudah kuat sekali, tajam sekali. Dan waktu dia doain satu persatu, tanpa terkecuali, dia bisa ngomong hidupnya A ini kayak begini, kayak begitu, kayak begini, kayak begitu, kayak begini, Pak begitu. Terus yang B ini dia tuh kayak nyebutin hidupnya orang tuh kayak baca buku. Dibacain hidupmu gini, begitu, begini, begitu, dan lain sebagainya. Dan itu alami sekali. Buat dia bukan sesuatu yang dipaksain. Dengerin suara Tuhan ngomong apa. No, itu sudah alami sekali. Kenapa? Karena dia bertumbuh jadi manusia Allah, imannya sudah natural sekali. Sampai di level seperti itu. Buat pendeta Yonggi-cho, pendeta gereja terbesar di dunia, lain sama buat kebanyakan pendeta yang lain. Buat kebanyakan pendeta yang lain membangun gereja masih berpikir, maju enggak ya gerejanya ya? Maju enggak ya gerejanya? Kalau pendeta Yonggi-cho buka gereja, hampir bisa dipastikan pasti gereja yang kecil pun jadi besar. Kalau sampai pendeta Yonggi-cho buka gereja dan gerejanya kecil, itu malah mujizat. Sudah nangkep ya saya maksudkan? Ini sudah dimensinya sudah berbeda. Kenapa? Yang satu masih hidupnya karena melihat yang satu sudah masuk di level iman yang berbeda. Jadi hari ini saya ajak kita mari bertumbuh. Membangun manusia roh kita. Sehingga kita bisa mengalami perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman adalah dasar pengharapan terhadap sesuatu yang Anda percayai sudah Anda miliki. Tolong dengarkan saudaraku. Iman itu sudah. Iman itu bukan akan. Yesus waktu ngajarin kita berdoa, Yesus ngomong gini, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Maka kamu akan menerimanya. Itu iman. Jadi gini, ada iman apa tidak di hati kita? Kita perlu tes. Waktu saudara minta kesembuhan, waktu saudara minta Tuhan berikan kemenangan. Saudara doa sama Tuhan supaya Tuhan, jadi seolah-olah kesembuhannya di depan, berkatnya di depan. Atau saudara berdoa dan Anda percaya sudah Anda terima. Saudara nangkap bisa maksudkan? Yang satu pengharapan akan, yang satu iman sudah. Percayalah apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Iman itu sudah. Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Anda sudah terima kesembuhan saudara. Anda sudah terima berkat saudara. Anda sudah terima kelepasan dari hutang. Anda sudah terima pertobatan seisi keluarga saudara. Anda sudah mengalami terobosan itu. Percaya dulu sudah. Makanya Yesus kalau dia doa sama Bapak. Kalau Anda masih ingat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Sebelum dia membangkitkan Lazarus masih mati. Tapi dia doanya, Bapak aku tahu engkau selalu mendengar doaku.
Selalu. Jadi dia ngomong, Bapak aku tahu engkau selalu mendengar doaku. Jadi sebelum berdoa aja dia tahu doanya sudah didengar. That's faith. Itu iman. Sebagian orang Kristen kalau doa di benaknya berpikir gini, dijawab enggak ya? Jangan-jangan tidak. Itu bukan iman, itu manusia jasmani. Hidup karena melihat. Kalau tanda-tandanya baik, wah kita semangat. Tapi kalau tanda-tandanya kurang baik, kita down, lemas. Berapa banyak orang doa untuk kesembuhan dalam ibadah, didoain pendeta, hamba Tuhan, terus kemudian ngerasa baikan, wah kayaknya saya sudah sembuh nih, wah percaya. Kayaknya percaya. Tapi begitu di rumah, sampai di rumah kok sakit lagi, langsung down, lemes. Batal nih kesembuhannya. Saya mau ngomong sama saudara, itu perbedaan antara iman dan perasaan. Itu bukan iman, itu perasaan. Perasaan itu sebentar naik, sebentar turun. Kalau iman, walaupun yang kita lihat negatif, tapi kita tetap percaya. Kayak Elia, dia berdoa untuk menurunkan hujan dari langit. Dia doa, awan aja nggak ada. Tapi dia doa lagi, dia percaya lagi. Dia doa lagi, dia percaya lagi. Dia doa lagi, dia percaya lagi. Sudah usaha dan usaha sedemikian rupa, yang muncul apa? Awan setelapak tangan. Saya tanya sama saudara, Anda sudah berusaha, Anda berdoa, Anda puasa, Anda berusaha, Anda berdoa, berpuasa. Yang muncul bukan hujan, yang muncul cuma awan setelapak tangan. Yang muncul bukan kesembuhan, yang muncul hanya sedikit lebih baik. Tapi terus kemudian hilang lagi tandanya. Tambah baik lagi, hilang sedikit keadaannya. Anda sudah berusaha untuk nginjilin, mempertobatkan, ngajak keluarga sudah ke gereja. Baru agak respons sedikit, tiba-tiba besok sudah berubah lagi jadi nggak baik. Anda sudah berjuang. Tapi usaha saudara, keuangan saudara, baru ada awan setelah apa? Tangan. Kalau manusia jasmani melihat awan selapak tangan, komentarnya gini. Ya, sudah doa, sudah puasa, sudah berusaha. Cuma awan setelah apa? Tangan. Manusia jasmani pasti down, pasti lemes. Itu bukan iman, itu perasaan kita sebentar naik, sebentar turun berdasarkan keadaan. Itu manusia jasmani. Tapi Rasul Paulus ngomong hidup kami, hidup manusia Allah. Hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Itulah Elia. Walaupun yang dia melihat awan selapak tangan. Tapi yang ngomong, yang keluar dari mulutnya. Hujan lebat sudah tiba. Dan itu iman. Itu iman. Yang dilihat awan selapak tangan. Yang dia yakini hujan lebat. Yang saudara lihat awan selapak tangan. Hari ini terimalah hujan kesembuhan, hujan mujizat, hujan berkat, hujan keberhasilan, hujan kemenangan sudah Anda terima dalam hidup saudara. Itu iman. Itu iman. Jadi hari ini saya berdoa iman saudara naik di atas perasaan saudara. Iman saudara naik level di atas perasaan saudara. Karena ini iman. Perasaan sebentar naik, sebentar turun. Tari iman kokoh. Iman mantap. Ada satu jemaat kita sudah menikah sekian lama, gak bisa punya anak. Dicek di dokter, baik suaminya maupun istrinya sama-sama tidak mungkin bisa punya anak. Jadi secara manusia ya gak mungkin, gak bisa punya anak. Dua-duanya kok. Bukan cuma salah satu aja, dua-duanya. Gak bisa. Pertama mereka down, pertama mereka lemes. Tapi karena mereka tiap minggu datang ibadah dan terima firman Tuhan seperti ini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tadinya sudah down, sudah lemas, gak ada pengharapan. Mungkin sudah juga ngalami begitu. Tapi begitu Anda datang ibadah, dibangun lagi iman saudara. Ditimbulkan lagi, dikuatkan lagi, dibangkitkan lagi imannya. Dia juga ngalami yang sama. Akhirnya dia percaya. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada jadi ada. Harusnya tidak ada anak. Bisa jadi ada anak. Dia percaya itu. Dan kemudian dia mulai bersuka cita. Dia gak mau tenggelam dalam kesedihan. Itu iman. Saya mau ngomong begini sama saudara. Anda tidak mungkin punya iman dan tetap bersedih hati. Kalau saudara punya iman, iman itu sudah. Iman itu kita terima mujizat kita. Gimana terima mujizat dan tetap sedih?
Ceritanya gimana? Kita percaya, kita sudah ngalami keajaiban Tuhan dan kita tetap frustrasi. Orang kalau punya iman, ciri-cirinya dia mengucap syukur. Perkataannya memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang besar. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Anda yang sedang dalam pergumulan, Anda coba perhatikan baik-baik orang yang sedang kesaksian, sudah mengalami mujizat. Dia ceritanya berapi-api, berkobar-kobar. Itu orang yang percaya. Harusnya kalau kita percaya, perkataan kita juga perkataan iman. Amin. Mulai hari ini saya berdoa semua kesedihan, semua stres, semua ketakutan, keraguan dihancurkan, dilenyapkan dari hati kita. Digantikan ucapan syukur, digantikan sukacita, digantikan damai sejahtera, digantikan puji-pujian kepada Tuhan. Hari ini bersukacita. Suami istri ini walaupun dia dokter ngomong gak bisa punya anak, tapi mereka bersukacita. Mereka berjuang, ngelakuin pekerjaan mereka melayani Tuhan, mereka happy dengan hidup mereka. Dan yang luar biasa saudaraku, suatu hari mereka gak sangka-sangka, tiba-tiba yang perempuan hamil. Mujizat itu terjadinya begitu saja, gak bisa Anda paksain hari ini. Pokok bagian kita percaya saja, dan mujizat akan datang. Tuhan yang kerjakan. Bukan kita, Tuhan yang kerjakan. Dan hari ini dia sudah punya anak. Anaknya anak yang diberkati Tuhan. Saya tahu itu anak datangnya dari Tuhan. Karena secara manusia tidak mungkin. Saya percaya mujizat, kemenangan yang engkau terima bukan usaha saudara. Tapi Tuhan yang memberikan, itu anugerah. Itu berkat yang daripada Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kemarin kita baru saja KKR pencurahan Roh Kudus. Dan di dalam KKR pencurahan Roh Kudus ada sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan. Salah satu jemaat kita kena penyakit autoimun. Jadi penyakit yang menyerang kekebalan tubuh ya. Tapi saya rada susah dan susah nyebutnya nama persis penyakitnya itu apa. Ya karena rada susah ngomongnya. Tapi gini, penyakitnya itu saudaraku membuat matanya dia itu yang tadinya normal itu jadi bengkak, terus jadi mau keluar bola matanya. Itu ngeri memang. Jadi bengkak mau keluar bola matanya. Kita kan sudah kenal, dia kan jemaat sekian lama. Kita tahu, kita kaget perubahannya kok jadi kayak gini. Terus dia untuk gerakin bola matanya ke kiri, ke kanan, gak bisa, sakit sekali. Dan dia hanya bisa ngelihat tuh gini. Hanya sudutnya itu hanya lurus gini ke depan. Dia gak bisa ngelihat sudut yang miring ke samping. Menderita sekali. Tapi sementara KKR pencurahan Roh Kudus, firman Allah disampaikan, imannya bangkit. Walaupun selama ini dia sudah berdoa, dia sudah puasa, tapi kesembuhan belum terjadi. Tapi imannya bangkit. Dan dia percaya hari ini Tuhan menyembuhkan saya. Ini waktunya, dia mempercayai ini waktunya Tuhan menyembuhkan saya. Saya heran, di ibadah kok ada orang, saya ngeliat dia waktu itu, kok ada orang tuh gini. Terus bentar gini. Terus bentar lagi gini. Saya pikir ngapain ini ya? Apa dia mau belajar khotbah? Ternyata selesai ibadah dia datang sama saya, terus dia baru cerita. Jadi Tuhan tuh jamah dia, sehingga biasanya dia nggak bisa ngelihat. Tapi dia ngelihat gini, atau ngelihat pun kabur biasanya. Tapi ngelihat bisa jelas. Terus coba lagi ngelihat sini, jelas. Terus dia coba gerakin bola matanya, yang biasanya sakit sekali. Ini geraknya sudah bisa baik. Dari sejak KKR sampai sekarang sudah berapa lama ya itu ya? KKR sampai sekarang, KKR hari minggu terakhir sampai sekarang. Hampir 2 minggu ya. Sebelum saya datang ke sini, saudaraku kemarin, saya dikontak dan saya dikirimin fotonya sebelum dan sesudah. Sebelum waktu matanya masih bengkak dan keluar, itu setelah 2 minggu,
matanya sudah balik lagi masuk ke dalam norma. Dia cek ke dokter, sembuh total oleh kuasa nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Oh, saya tahu ibadah ini akan ada kesembuhan terjadi, akan ada mujizat terjadi, akan ada jawaban doa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Terjadi sesuai imanmu, terjadi sesuai imanmu, terjadi sesuai imanmu. Terima, terjadi sesuai imanmu di dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang melakukannya dalam hidup kita. Kita terima dengan iman. Kita sudah menerimanya. Haleluya. Yang terakhir, tadi kita baca iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mau jelaskan yang bagian ini. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya bicara tentang iman, buat saya iman itu adalah indera keenam. Kenapa? Karena di sini manusia jasmani, di sini manusia Allah. Manusia jasmani kita punya indera. Panca indera, betul? Panca indera apa aja? Indera melihat, indera merasa, mendengar, mencium, mencicipi, betul? Tapi itu indera secara jasmani. Sedangkan kita juga adalah manusia roh. Nah, sama seperti manusia jasmani punya indera, manusia roh juga punya indera. Inderanya adalah iman. Makanya saya sebut itu indera keenam. Dan indera yang keenam, iman ini beda sama yang panca indera. Iman ini datangnya dari Allah. Makanya Alkitab ngomong iman timbul bangkitnya dari pendengaran akan firman. Jadi iman ini dikasihnya Tuhan dari firman, pendengaran firman. Nah, tadi saya katakan iman adalah bukti. Semuanya katakan iman adalah bukti. Lebih keras katakan iman adalah bukti. Boleh lihat ke depan sini saudaraku, saya tanya sama saudara. Saya mau ilustrasi sebentar. Coba lihat di tangan saya ini. Apa yang saya pegang? Apa yang saya pegang? Kenapa saudara ngomong ini HP? Karena indera melihat saudara, mata saudara ngomong, memberi konfirmasi bahwa yang saya pegang ini adalah HP. Kalau saya berusaha yakinkan saudara, bukan, ini Aqua. Saya bukakan ayat-ayatnya sama saudara. Kira-kira saudara percaya enggak? Enggak. Kenapa? Karena mata saudara melihat sendiri. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini adalah HP. Saya tanya sama saudara. Indera saudara yang lain, indera mencium saudara, mencium bau HP enggak? Enggak. Jadi indera saudara yang lain tidak perlu mengkonfirmasi, cukup satu indera mengkonfirmasi buat saudara cukup untuk mengatakan ini HP, betul? Lagi ya, lagi. Ini nih tangan saya sekarang. Saya minum dulu ya. Saya ngomong sama saudara, ini air putih. Saudara percaya enggak? Ya, kalaupun saya, kenapa kok saya ngomong ini air putih? Karena indera apa? Perasa saya sudah merasakan ini adalah air putih. Sesimpel itu. Kalaupun saya enggak ngelihat ini, kalaupun saya enggak dengar orang ngasih tahu ini saya air putih, asal saya sudah merasakan, maka saya bisa ambil kesimpulan ini air putih. Jadi terhadap indera jasmani kita, satu indera jasmani saja kita boleh bisa ambil kesimpulan tentang sebuah fakta. Itu buktinya apa? Buktinya ini air putih karena indera merasa saya ngomong air putih. Buktinya itu handphone karena indera melihat saya, ngelihat sendiri dengan mata kepala saya. Itu adalah handphone. Tolong dengarkan baik-baik. Sekarang kita switch. Iman adalah bukti. Saya mau ngomong sama saudara, hari ini Anda sudah disembuhkan. Hari ini mujizat sudah terjadi. Keluarga saudara dipulihkan, pernikahan saudara dipulihkan, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan janji itu, dan Anda terima janji Tuhan itu, Anda percaya,
Keluarga saudara sudah dipulihkan. Sakit penyakit saudara disembuhkan. Buktinya apa? Mata saudara belum melihat. Dokter belum konfirmasi kesembuhan. Buktinya apa? Iman kita. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, tidak kita rasa, tidak kita cium. Tapi iman dulu, percaya dulu. Karena kalau saudara percaya dulu, sekarang tidak melihat. Tapi tadi kita sudah belajar bahwa yang kita lihat telah terjadi dari yang tidak kita lihat. Kalau ada iman, Yesus katakan terjadilah sesuai dengan imanmu. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau engkau percaya, kesembuhan sudah Tuhan kerjakan. Mata saudara secara jasmani belum tentu sudah mengkonfirmasi kesembuhan itu sudah Anda lihat. Belum tentu mata saudara mengkonfirmasi, tapi iman saudara buktinya. Yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita rasa-rasakan kesembuhannya belum terjadi. Tapi kita tetap percaya saya sudah disembuhkan. Buktinya apa? Iman kita. Seperti tadi, saudara ngomong itu handphone, buktinya apa? Mata saya melihat sendiri. Saya mau ngomong sama saudara begini. Lebih dari kita percaya kepada mata kita, kepada telinga kita, kepada panca indera kita. Harusnya kita lebih percaya pada indera keenam kita, iman kita. Karena iman kita datangnya dari Tuhan. Dan kalau datangnya dari Tuhan, superior, Tuhan akan lakukan itu dalam hidup kita. Ini iman. Saya punya satu teman. Suatu hari dia mengalami pergumulan. Adiknya kena penyakit autoimun juga. Parah sekali. Lupus, kalau Anda pernah dengar. Ini penyakit yang sangat mematikan dan bahaya sekali. Mereka bergumul, mereka berdoa, mereka bawa ke dokter, mereka bawa ke rumah sakit. Kalau saudara berjalan dalam iman bukan berarti nggak boleh ke rumah sakit, nggak boleh minum obat. Secara jasmani Anda lakukan. Tapi pengharapan kita lebih dari semuanya adalah kepada Tuhan. Amin, itu iman kita. Oke? Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Jadi sementara semua secara jasmani dilakukan, dia berjuang dalam doa. Dia peperangan rohani. Tapi keadaan adiknya makin hari makin turun. Makin hari makin parah. Sampai sudah gak bisa diajak bicara normal lagi. Sampai sudah kayak jadi orang gila. Sudah mengenaskan dan menyedihkan sekali. Dibawa ke luar negeri dan dokter ngomong sudah gak ada harapan lagi. Sampai mereka semua tetap percaya, tapi kenyataan bicara yang lain. Sampai teman saya ini pegang adiknya gini, saudaraku. Sudah sempat adiknya berhenti bernafas. Tapi ini keluarga, saya kenal benar. Ini keluarga orang yang hidup dengan iman sungguh-sungguh. Walaupun kayak gitu gak mau ngelepas begitu saja. Gak bisa. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kamu harus hidup lagi. Dia doa. Dan dia cerita sama saya. Dia peperangan rohani dan dia ngerasain seperti berhadapan sama roh maut. Dan dia perangi roh maut. Bangkit, hidup lagi. Adiknya nafas lagi, saudaraku. Sudah sempat berhenti nafas lagi. Dan mereka sekeluarga berjuang dan berjuang dan berjuang. Saya saksinya. Hari ini bukan cuma sembuh total. Tapi hari ini Tuhan pakai adiknya melakukan perkara-perkara besar. Melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah, yang paling meriah, yang paling meriah, yang paling meriah. Karena Tuhan melampaui bayangan pikiran. Perasaan kita, bayangan kita, pengharapan kita, Tuhan lebih dari segalanya. Itu iman. Lebih dari saudara percaya sama mata saudara. Percayalah pada iman saudara. Karena iman kita dasarnya Tuhan. Lebih dari kita percaya panca indera kita. Kalau selama ini kita hidup dengan panca indera kita. Hari ini kita hidup dengan iman. Dan saya rasakan dari tadi awal saya khotbah sampai sekarang. Saya rasain
Ini semua penghalang-penghalang iman sedang dihancurkan, dipatahkan, dihancurkan. Dan ini kita dibawa naik level dalam iman kita. Kalau sudah iman kita dibawa naik level, sebenarnya gini, kalau sudah iman kita dibawa naik level, mujizat itu otomatis terjadi. Jadi nggak perlu dipaksain, nanti Anda akan lihat. Banyak orang, saya mau ngomong begini, Anda dengarkan baik-baik. Banyak. Saya ngomong sangat banyak orang di tempat ini akan terima mujizat, terima jawaban doa, terima kesembuhan, terima pemulihan, kegagalan dirubah jadi keberhasilan, hutang piutang sudah lunas, Anda diberkati, Anda jadi berkat, Anda menyelamatkan jiwa-jiwa seisi keluarga sudah dipertobatkan, diselamatkan melalui hidup saudara. Nama Yesus dipermuliakan, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Anda percaya? Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Saat ku tak melihat jalan.